Assalamualaikum, kami dari unit 12. Di video kali ini kami ingin menjelaskan kegiatan KKN di Desa Rangkah, Kebumen. Dikarenakan masa pandemi COVID-19, maka kegiatan KKN dilakukan secara daring. Berdasarkan hal tersebut, video ini ditujukan untuk masyarakat sebagai edukasi. Berikut merupakan anggota kelompok unit 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pemberdayaan KKN Unit 12. Limbah merupakan buangan dari hasil produksi baik industri maupun domestik. Di setiap pemukiman terdapat limbah. Limbah yang dihasilkan antara lain sampah, air bagus, dan air buangan. Dari limbah-limbah yang telah disebutkan tadi, terdapat limbah yang dapat didaur ulang, seperti minyak jelantah. Apa itu minyak jelantah? Minyak jelantah yaitu limbah minyak yang berasal dari berbagai jenis minyak seperti minyak sayur, minyak samin, dan minyak jagung. Di dalam minyak jelantah tersebut terdapat bagai senyawa yang bersifat karsiogenik yang terjadi dalam setiap penggorengan. Dalam penggunaannya, minyak jelantah dapat merusak kesehatan manusia dan mengurangi kecerdasan generasi berikutnya. Oleh sebab itu, kami dari unit 12 ingin memanfaatkan minyak jelantah sebagai suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Produk tersebut bernama Mijel. Mijel merupakan sabun deterjen yang digunakan untuk membersihkan noda yang membandel. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat untuk pembuatan Mijel. Yang pertama ada baskom, yang kedua ada cetakan puding, yang ketiga ada centong, dan yang terakhir ada kuas. Bahan-bahannya, yang pertama ada 400 gram minyak jelantah, yang kedua ada 83,3 gram soda api, yang ketiga ada 170 gram air, yang keempat ada pewarna makanan secukupnya, dan yang terakhir ada pewangi softener 1 bungkus. Sebelum membuat adonan sabun minyak jelantah, yang pertama adalah mengoleskan minyak jelantah pada cetakan puding yang telah disediakan. Mengoleskannya menggunakan kuas kecil agar mudah, dan pada saat pengolesan tersebut harus benar-benar teliti ke sela-sela cetakan agar pada saat adonan dicetak dan setelah adonan tersebut kering, maka akan mudah untuk mengeluarkannya. Dan juga harus benar-benar teliti supaya cetakan yang dihasilkan akan bagus. Sebelum membuat adonan sabun minyak jelantah, langkah baiknya kita menjaga keamanan diri sendiri, yaitu dengan menggunakan masker dan selanjutnya menggunakan sarung tangan. Masker di sini bertujuan agar kita terlindung dari gas yang dihasilkan oleh soda api, di mana gas tersebut beracun dan tidak baik untuk pernapasan kita. Kemudian sarung tangan bertujuan agar melindungi kulit tangan kita dari sabun minyak jelantah atau dari soda apinya tersebut, karena soda api tersebut mengandung mekanisme-mekanisme kimia yang mana dapat merusak jaringan kulit. Langkah pertama dalam pembuatan adonan sabun minyak jelantah yaitu masukkan 170 gram air ke dalam wadah baskom plastik yang telah disediakan. Yang kedua adalah memasukkan soda api ke dalam baskom plastik yang telah disediakan. Tetapi jangan sampai terbalik ya, karena air dan soda api bereaksi sangat keras, jadi harus memasukkan air dulu, kemudian soda api. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai soda api dulu baru air. Setelah memasukkan soda api ke dalam wadah baskom plastik yang disediakan, kemudian soda api tersebut akan menghasilkan sebuah reaksi, yaitu reaksi panas pada permukaan baskom. Kita bisa memegang permukaannya agar tahu panasnya seperti apa.
Nah, untuk mengurangi panas tersebut, maka kita harus menggunakan alat-alat yang terbuat dari plastik. Jadi, baskomnya harus plastik, centongnya harus plastik, atau kayu juga bisa. Dan jangan sampai menggunakan alat yang terbuat dari aluminium, karena aluminium itu tidak tahan akan panas. Setelah campuran air biasa dan soda api yang telah diaduk-aduk sudah dingin, kemudian tahap selanjutnya adalah memasukkan 400 gram minyak jelantah ke dalam baskom plastik yang telah disediakan. Dicampur ke dalam campuran air dan soda api yang telah kita buat tadi. Saat menuangkan minyak jelantah ke dalam baskom, haruslah hati-hati agar tidak terciprat kemana-mana. Setelah adonan minyak jelantah dituangkan ke dalam baskom plastik yang telah disediakan, kemudian adonan campuran yang sudah dimasukkan minyak jelantah tadi harus diaduk-aduk sampai terasa berat. Terasa berat di sini yang dimaksud adalah sampai benar-benar kental. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan ke dalam adonan. Di sini, pewarna makanan tidak ada takarannya, jadi dikira-kira saja sampai benar-benar sesuai keinginan kita. Setelah mencampurkan pewarna ke dalam adonan dan diaduk secara merata, kemudian kita tambahkan 1 bungkus pewangi softener. Pewangi softener ini adalah pewangi pakaian seperti Molto yang bisa saudara dapatkan di warung-warung terdekat. Setelah pewangi dan adonan minyak jelantah sudah tercampur dan wanginya sudah keluar, kemudian adonan sabun minyak jelantah siap untuk dicetak. Adonannya dimasukkan ke dalam cetakan puding yang sudah dioleskan minyak jelantah tadi sebelumnya. Dalam memasukkan adonan ini harus secara perlahan dan hati-hati agar tidak mengenai tangan. Kemudian sabun mijel ini didiamkan di dalam suhu ruangan selama 24 jam. Setelah 24 jam, sabun mijel dapat dikeluarkan di dalam cetakan dan didiamkan lagi selama 2 minggu. Jadi jangan langsung dipakai karena akan membahayakan tangan saudara. Dan ini adalah hasil dari produk mijel yang telah kami buat. Di sini kami membuat dengan beberapa bentuk dan juga beberapa warna. Kemudian ini adalah contoh packaging menggunakan plastik yang kemudian kami tempelkan stiker yang kami buat dengan nama Mijel Soap. Dan ini adalah perbandingan antara packaging plastik dan juga packaging karton. Modal untuk satu resep, saya akan menjelaskan modal untuk bahan, diantaranya 400 gram minyak jelantah, 170 gram air biasa, 83,3 gram soda api dengan harga Rp2.333. Yang keempat, pewarna makanan secukupnya dengan harga Rp833. Dan yang terakhir, 1 bungkus pewangi softener dengan harga Rp1.000. Maka total yang dikeluarkan antara lain Rp4.166 dengan rincian 12 buah logo dengan harga Rp1.714, 12 buah label dengan harga Rp2.000, 12 buah kotak karton dengan harga Rp3.800, 12 pieces plastik dengan harga Rp480, dan total yang dikeluarkan ialah Rp7.994. Jadi total modalnya untuk pembuatan satu resep adalah sebagai berikut. Yang pertama, total modal satu resep bahan dan packaging kotak dengan rincian Rp4.166 ditambah Rp7.994. Maka total yang dikeluarkan adalah Rp12.160. Harga jual sabun dengan packaging kotak dengan harga Rp4.500. Terima kasih kepada Pak Dadang selaku DPL 2 dan Pak Sus selaku DPL 1 yang telah membimbing kami dalam KKN kali ini. Dan juga teman-teman yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan video kali ini ataupun KKN kali ini.
Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada Desa Rangkah, Kebumen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya.